Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, kembali lagi bersama kami dalam acara Belajar Membaca Al-Quran dengan Metode Tilawati, yang dalam episode sore hari ini akan membahas mengenai materi hukum mat. Bersama kami telah hadir Ustadz Khaironi Al-Hafidh. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Khaironi. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka thalabul ilmi dan syiar Al-Quran melalui metode tilawati. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan kali ini, seperti biasa, marilah kita membaca doa iftitah bersama terlebih dahulu. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. حفظه ثم
درسه وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة بجاه النبي والآل ثم الصحابة كلام قديم لا يمل سماعه تنزل عن قول وفعل ونية أشتكي منكم بداء ونور لقلبي عند جاني وحيرتي. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan metode tilawati pada kesempatan kali ini adalah tentang bacaan mat. Perlu diketahui bahwa yang namanya mat artinya adalah memanjangkan suara huruf. Saya ulangi lagi, yang dinamakan mat adalah memanjangkan suara huruf. Adapun huruf mat itu ada 3, yaitu alif sukun didahului fathah, ya sukun didahului harokat kasroh, dan waw sukun didahului dhammah. Contoh yang biasa ditulis di dalam kitab-kitab tajwid itu adalah nuhiha. Yang pertama dhammah diikuti waw sukun nu. Yang kedua kasroh diikuti ya sukun hi. Dan yang ketiga fathah diikuti alif sukun. Kalau di situ alifnya tidak ada sukunnya, tapi di situ pada intinya ada sukunnya. Jadi nu hi ha. Kemudian mat sendiri atau bacaan mat itu dibagi 2. Yang pertama adalah mat asli, dan yang kedua adalah mat far'i. Yang pertama untuk mat asli, yang dinamakan mat asli yaitu mat yang tidak bertemu hamzah, sukun, dan tasdid. Saya ulangi, yang dinamakan mat asli yaitu mat, bacaan panjang atau bacaan mat yang tidak bertemu hamzah, sukun, dan tasdid. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketuk. Kemudian untuk mat ini, mat yang panjangnya 2 ketuk itu ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah mat tobi'i. Mat tobi'i. Jadi di sini mat yang panjangnya 2 harokat atau 2 ketuk dalam metode
tilawati itu dinamakan mad asli. Jadi ada 6 mad asli, menurut metode ini ada 6. Yaitu yang pertama mad tobi'i. Mad tobi'i yang hakiki, ya, karena nanti ada yang kedua itu mad tobi'i yang harfi, atau mad tobi'i hakiki, atau mad tobi'i yang berbentuk kalimah, kilmi. Yang kedua mad tobi'i harfi. Untuk mad tobi'i yang pertama itu adalah mad tobi'i atau huruf mad yang tidak bertemu hamzah, sukun dan tasdid. Cara bacanya seperti yang saya jelaskan di atas tadi, yaitu panjang 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketuk. Itu mad tobi'i yang berada dalam kalimat. Contohnya qola, qila, qulu. Jadi bisa diperagakan qola, qila, qulu, atau dengan ketukan bisa, atau dengan gerakan bisa, terserah. Untuk bacanya sesuai dengan bacaan. Kalau bacaannya panjang atau tartil itu juga agak panjang. Kalau bacaannya yang pakai yang tahdzir, maka juga agak cepat. Jadi kadarnya sesuai dengan bagaimana atau cara kita membaca Al-Quran. Jadi sesuai. Yang penting dalam satu ayat atau kita membaca itu harus tawazun. Semuanya sama. Bacanya semuanya sama, ukurannya sama, atau timbangan panjang bacaannya itu sama semua. Jadi kalau 2 ketuk semua. 2 ketuknya cepat semua. 2 ketuknya pelan-pelan semua. Jadi kadarnya sama. Untuk contoh tadi yaitu qola, qila, qulu. Coba diikuti. Qola, ya. Qola, qila, qulu. Sekarang dalam berbentuk potongan ayat. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Silakan. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Ya, jadi di situ ada beberapa bacaan mad. Contohnya Rasulun yang gitu. Yatslu misalnya. Oke. Selanjutnya allamal insana ma lam ya'lam. Silakan. Allamal insana ma lam ya'lam. Perlu diperhatikan tawazun bacaan panjangnya membaca mad sama. Contohnya kita membaca allamal insa dengan malam, itu panjangnya sama. Sama juga ketika kita membaca ikhfa pada potongan ayat tersebut, juga 2 ketuk atau 2 harokat. Jadi sama panjangnya ikhfa ataupun panjangnya mad asli atau mad tobi'i, ataupun nanti panjangnya bacaan idgham bi gunnah itu sama. Jadi allamal insana ma, jadi 3-3-nya sama. Allamal insana ma,
gitu ya. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Selanjutnya, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi kalau ada mat tobi'i dalam satu ayat, semua panjangnya harus sama. Contohnya di situ ada yang terakhir, contoh terakhir ada beberapa mat tobi'i, semuanya harus sama. Jadi yang pertama, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Semuanya ukuran panjangnya semua sama. Coba sekarang yang putra dibaca mulai contoh potongan ayat yang pertama sampai terakhir. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yang selanjutnya adalah mat tobi'i harfi. Yang dinamakan mat tobi'i harfi itu adalah mat tobi'i yang berbentuk huruf. Kalau di sini adalah mat tobi'i yang ada di awal surat dan hurufnya ada 5. Atau bisa dikumpulkan dalam kalimat hayyun tohuro, atau huruf ha, ya, to, ha, ro. Jadi kalau kita tulis itu berbentuk huruf saja. Tapi kalau kita baca, maka di situ adalah ha fathah diikuti oleh alif sukun. Ya fathah diikuti oleh alif sukun. To fathah diikuti oleh alif sukun. Ha fathah diikuti oleh alif sukun. Dan ro sama, fathah diikuti oleh alif sukun. Kalau dalam ilmu tajwid biasanya selain dikatakan mat tobi'i harfi, bisa juga dikatakan huruf fawatihus suwar, yaitu huruf yang berada pada permulaan surat. Cara bacanya atau panjang bacaannya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh hamim. Jadi yang termasuk bacaan mat tobi'i harfi adalah ha fathah diikuti oleh alif sukun. Untuk mimnya bagaimana? Nanti ada bahasan berikutnya. Contoh yang kedua adalah toha.
ingat, membacanya jangan sampai ada tambahan huruf. Biasanya karena terlalu enak membaca, jadi kita membacanya ha, mim. Salah. Jadi ada tambahan hamzahnya. To, ha, gitu kan. Salah juga. Yang benar adalah to, ha. Bagaimana? To, ha. Gitu ya. Sekarang dibaca kedua contoh tersebut bersama-sama. Kemudian contoh berikutnya adalah Yasin wal Qur'anil Hakim. Silakan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ingat, membacanya jangan sampai Yasin. Tapi bagaimana tadi? Ulangi. Yasin. Oke. Yang kedua, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Silakan. Oke. Jadi kalau membaca bersama ada ketidaksamaan. Dalam arti awalnya sama tapi berakhirnya tidak bersamaan, berarti ada yang kepanjangan dan ada yang terlalu pendek. Jadi untuk evaluasi kita bersama. Ya. Ulangi lagi. Toha. Contoh berikutnya, Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Mari. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Contoh berikutnya adalah Wasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Wasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Contoh berikutnya, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Mari. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Sekarang silakan baca contoh pertama sampai akhir untuk yang putra dulu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hamim, tanzilum minar
الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. Selanjutnya yang Putri. Yasin wal Qur'anil Hakim Dhaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa Hamim Tanzilum minar rahmanir rahim Dhasin Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin Alif lam ra Tilka ayatul kitabil hakim. Ya, demikian untuk dua macam mat asli atau mat tobi'i. Sebelum jeda ada tambahan sedikit mengapa dikatakan mat tobi'i. Tobi'i dalam arti bahasa itu kan asal kejadian. Jadi pada intinya orang atau pembaca yang memiliki sifat kejadian yang sempurna, di situ tidak akan mengurangi kadar bacaan mat tersebut. Ya. Jadi orang yang membaca tidak akan mengurangi bacaan mat tersebut, panjang atau panjangnya mat tersebut, karena itu adalah batas minimal membaca mat. Itu dua ketuk atau dua harokat. Kalau satu harokat itu namanya tidak mat atau tidak bacaan panjang. Jadi orang yang mempunyai sifat kejadian yang sempurna tidak akan mengurangi kadar bacaan panjang huruf atau kalimat yang ada bacaan matnya tersebut. Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, pembahasan akan kami lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dan marilah kita lanjutkan materi selanjutnya. Silahkan Ustaz. Ya. Materi berikutnya adalah tentang mat iwat. Dalam arti bahasa, mat itu panjang, iwat itu adalah gantian atau diganti. Yaitu harokat fathah tanwin atau fathatain yang dibaca wakof. Jadi bacaan panjang karena mengganti fathatain yang dibuang. Fathatain dibuang diganti dengan fathah dibaca panjang. Cara bacanya adalah panjang satu alif, dua harokat atau dua ketukan. Contoh dalam kalimat adalah rahiman. Fathatain atau fathah tanwin diganti dengan
fathah dibaca panjang. Rahiman dibaca rohima. Rohima. Coba ditirukan. Rohiman dibaca rohimah. Selanjutnya contoh dalam potongan ayat. Kalla idza tukkatil ardu takkan takka. Silakan. Kalla idza tukkatil ardu dakkan dakka. Ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Kalla idza tukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi untuk contoh yang pertama, untuk mat terdapat pada bacaan dakkan dakka. Jadi mat iwad terdapat pada kalimat dakkan dakka. Fathatain diganti dengan fathah dibaca panjang. Yang kedua soffan soffa. Fathatain diganti dengan fathah dibaca panjang. Yang ketiga hisaban dibaca dengan hisaba. Contoh berikutnya sama, hisaban dibaca hisaba. Yang aziman dibaca azima. Rahiman dibaca rahima. Bagaimana tadi? Rahiman dibaca rahima. Namanya mat iwad. Mat karena gantian atau diganti. Dari fathatain diganti fathah dibaca panjang. Sekarang yang putra dibaca bersama. 1, 2, 3. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sekarang Ustadz Mas'ud silakan dibaca. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an
حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وكان الله غفورا رحيما. Sekarang yang putri dibaca bersama. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba innahum kanu la yarjuna hisaba ulaika sanu'tihim ajran 'azima wa kana Allahu ghafurar rahima. Untuk bahasan mat selanjutnya adalah mat tamkin. Dikatakan mat tamkin itu yang pertama tadi, mat adalah bacaan panjang, tamkin makana itu adalah menekan, bisa menekan. Jadi yang dinamakan mat tamkin yaitu ya bertasdid bertemu ya sukun. Cara bacanya ditekan. Itu ada satu versi, mungkin ada versi yang lain, silahkan. Kemudian cara baca panjangnya adalah satu alif atau dua harokat atau dua ketuk. Contoh dalam kalimat adalah huyyitum. Huyyitum. Ya tasdid atau ya tasdid berharokat kasroh diikuti ya sukun. Huyyitum. Nabiyina. Jadi membacanya agak ditekan, ya. Silakan dibaca bersama contohnya. Huyyitum nabiyina. Ya. Selanjutnya dalam kalimat wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Silakan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Oke. Jadi yang pertama huyyitum. Huyyitum itu namanya mat tamkin. Ya bertasdid bertemu ya sukun. Kemudian yang kedua fahayyu itu bacaan mat tobi'i karena ya bertasdid bertemu dengan wawu sukun. Nah, sebenarnya tidak ya bertasdid saja, itu karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Kebetulan ada ya bertasdid berharokat dhammah. Jadi mat tobi'i. Contoh selanjutnya wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Hati-hati baca qalqalahnya. Pada bahasan yang lalu telah diterangkan bagaimana membaca membaca qalqalah. Qalqalah kubro yang bertasdid hurufnya. Jadi haqqu. Haqqu. Pantulannya di belakangan ditekan dulu baru memantul. Hati-hati bukan suara tambahan. Ayo coba dipraktekkan. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Oke. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi. Silakan. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi.
Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Yang putra dibaca bersama. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. Coba silakan baca Ustadz Eli. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. Selanjutnya yang putri dibaca bersama. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. Silakan Ustadzah Nunung. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. Materi berikutnya adalah tentang mad badal. Dalam arti bahasa, mad bacaan panjang, badal itu diganti atau ditukar. Mengapa diganti atau ditukar? Itu dalam bahasa Arab itu ada kaidah seperti itu, yaitu kebiasaan huruf mad ditukar dari huruf hamzah karena bertemunya dua hamzah dalam satu kalimat. Yang pertama hidup dan yang kedua berharokat sukun. Di situ untuk huruf hamzah kedua ditukar dengan huruf mad mengikuti
harokat huruf hamzah pertama untuk apa? Untuk meringankan bacaan. Kalau orang Arab mengatakan sesuai dengan kalimat aslinya itu berat. Tuh itu berat. Kalau orang Jawa semuanya ringan. Karena lisan terbaik di dunia itu adalah lisan orang Jawa. Nah, mudah semua. Ingin ke atas, ke bawah, ke samping itu semuanya mudah. Tapi di sini kaidahnya kaidah lisan orang Arab. Kalau membaca tu itu susah. Ya. Sebenarnya tidak hanya orang Jawa, orang Melayu itu lisannya lebih ringan daripada orang Arab, dan lebih ringan. Jika huruf hamzah pertama berbaris di atas atau berharokat fathah, maka hamzah kedua ditukar dengan alif. Seperti amanu, asalnya adalah amanu. Jadi amanu dibaca amanu. Jika huruf hamzah pertama berharokat kasroh, maka huruf hamzah kedua ditukar atau diganti dengan huruf ya. Contohnya imana, asalnya adalah imana. Selanjutnya, jika huruf hamzah pertama berharokat dhammah, maka hamzah kedua ditukar atau diganti dengan wawu. Seperti utu, asalnya adalah utu. Ya. Untuk lebih singkatnya, yang dinamakan mad badal adalah mad yang terjadi sebagai ganti huruf hamzah mati yang telah dihilangkan dalam tulisannya. Ya. Cara bacanya panjang, satu alif atau dua harokat atau dua ketuk. Contohnya tadi amana, imana, utu. Silakan. Amana, imana, utu. Contoh dalam kalimat ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Mari. ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ. Silakan Ustadz Mas'ud dibaca. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وما تفرق الذين أوتوا الكتاب
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. Mat selanjutnya adalah mat silah qasirah, yaitu setiap hi dan hu apabila tidak didahului harokat sukun dan tidak diikuti hamzah atau sukun. Cara bacanya panjang, satu alif atau dua harokat atau dua ketuk. Contohnya malaikatuhu rusulihi. Kalau dalam kalimat lahu ma, jadi sebelum dan sesudahnya itu tidak berharokat sukun dan juga tidak diikuti oleh hamzah atau sukun. Jadi semua berharokat yang hidup. Contohnya tadi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Silakan dibaca. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi yang mat silah qasirah adalah lahu, ya, lahu. Contoh berikutnya illa biiznihi ya'lamu ma baina aydihim. Illa biiznihi ya'lamu ma baina aydihim wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Jadi untuk mat silah qasirah dalam kalimat yang pertama adalah lahu. Contoh kedua bi'idnihi. Contoh ketiga wala ya'uduhu. Contoh berikutnya fa'akh rojabihi. Contoh selanjutnya yudillu bihi dan wayahdi bihi. Dan contoh terakhir ayatihi. Demikian untuk pembahasan mat pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembahasan mengenai hukum mat yang telah disampaikan oleh Ustadz Khaironi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan. Dari kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pembahasan mengenai hukum mat pada sore kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Khaironi. Dari kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, menjaga mata, mulut dan hatinya. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan, senyum di wajahnya. Salam, 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 salam. Dalam susah hidup alangkah tabahnya kawan, tiada takut isi dalam dada. Ringan tangan pandangan selalu terjaga, setiap kata adalah mutiara. Mereka yang tak dilalaikan oleh dunia, hanyalah Allah satu tujuannya. Diamnya zikir penuh dengan doa-doa, setiap langkah adalah ibadahnya. Salam, salam, salam alal muslimin. Salam ya salam, salam, salam alal mu'minin. Salam ya salam, salam, salam alal muhsinin. Salam ya salam.